We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Ucok Boro, penggiat wastra, abid kain, farmer, abid plants, peternak, abid farms, traveler, 100% Katolik, 100% Batak, 100% Indonesia katanya. Panjang ya profilnya. Oke. Ucok saya manggilnya. Bang Ucok. Ya. Apa itu abid kain? Silakan. Abid Kain adalah salah satu brand saya, sebenarnya brand pertama saya yang memang spesifik secara khusus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada wastra yang bernama ulos, dan melalui brand ini saya berusaha untuk mengembalikan fitrahnya kain tenun ulos ini sebagai kain sebagaimana awalnya diciptakan oleh nenek moyang sebagai pemenuhan atas kebutuhan sandang. Jadi pakaian yang dipakai. Jadi justru mungkin ingin mengkoreksi atas apa yang sudah dipahami banyak orang selama ini, beberapa orang yang cukup salah, yang mengkultuskan ulos, menganggap ulos itu sebagai sesuatu yang keramat, sesuatu yang memiliki apa ya, yang sesuatu yang keramat begitu. Padahal kan kalau kita belajar dari histori, kita lihat dari histori bahwa ulos ini terbentuk atas perkembangan pemikiran nenek moyang kita sebagai pembalut tubuhnya, menutup tubuhnya kan, sehingga dikatakan ulos itu palas todi doho daging, artinya penghangat jiwa dan raga. Jadi memang dari dulu nenek moyang kita ya pakainya ulos itu sebagai penutup badan, dan memang tidak sebatas sebagai penutup badan, juga dipakai dalam upacara adat, dan maknanya juga ketika diberikan dalam upacara adat kan sebagai penghangat gitu. Nah, melalui abid kain ini saya coba terjemahkan kembali yang dinamakan dengan pakaian, ya kita sesuaikan dengan pakaian kita zaman sekarang ya, jadi kemeja, jadi blus, jadi jaket begitu. Kan tidak mungkin sehari-hari kita dililit-lilit kainnya begitu kan. Ya walaupun sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya sizing ulos itu banyak yang sudah tidak cukup mengcover badan sebenarnya. Cuman akhirnya saya menerjemahkannya dalam produk fashion. Nah, Bang, tadi kan Anda mengatakan mengembalikan fitrahnya. Nah, apa yang terjadi? Saya tidak familiar dengan dunia Batak ya. Saya tahunya Hotman Paris adalah Batak. Selain itu, ya beberapa teman, tapi mereka tidak memperkenalkan saya tentang Batak. Tapi sebetulnya tadi kan mengatakan sebagai kain, semua orang dulu pakai kain. Nah, pergantiannya, perubahannya, mereka meninggalkan kain itu karena apa, Bang? Atau peristiwa apa, atau pengalaman apa, atau kejadian apa yang sehingga mereka mulai meninggalkan ulos? Silakan. Jadi sebenarnya tidak hanya terjadi pada ulos, jadi sama dengan batik, tenun-tenun lainnya. Jadi itu kan faktor dari perkembangan budaya, perkembangan zaman. Jadi orang kan sudah sekarang pakainya kemeja, sudah tidak lagi kain lilit-lilit. Sekarang kita juga lihat orang pakai jarikan juga kan ketika acara-acara khusus, kecuali memang orang-orang yang spesifik dia bekerja misalnya di keraton gitu kan. Nah, itu mungkin mereka masih jarikan gitu. Jadi perubahan itu ya berubah karena mengikuti perubahan zaman. Jadi kan orang udah tahu fashion
sudah pakai kemeja, pakai celana, pakai rok. Cuma tepatnya di tahun berapa karena kan sesuai dengan demografi kapan dia masuknya di tahun berapa itu kan berbeda-beda ya demografi masuknya perubahan-perubahan itu dipengaruhi tentu oleh penjajah dengan Belanda datang dengan berpakaian kemeja gitu. Kalau kita lihat di foto-foto dokumentasi-dokumentasi zaman dulu, kita masih banyak melihat sebenarnya eh, ketika penjajah sudah datang pun, ketika Belanda berfoto dengan pakaian mereka, pakaian tentara itu di sebelahnya kadang bersama masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia masih pakaian tradisional. So, kalau di Batak mungkin dia masih pakai kain ulos yang dililit ke badannya dari pinggang ke bawah, kemudian ke bahunya, kemudian kalau kita lihat foto yang berasal dari Jawa, mereka masih pakai batik begitu dan kebaya begitu atau cuma didodot dililit dari dada ke bawah ya begitu kalau kita lihat dari dokumentasi zaman dulu begitu. Nah, kalau laki di Batak, eh, ulosnya diapain pada waktu itu? Nah Dililit kalau kita atau mengikuti zaman tidak pakai ulos ya di bawahnya? kalau dulu itu ulos dipakai rata-rata satu orang itu 3 piece gitu. Kalau laki-laki itu dari pinggang ke bawah, kemudian beberapa dia akan sampirkan sebagai selendangnya, satu lagi itu sebagai headpiece, sebagai ikat kepala, penutup kepala. Begitu. Jadi kalau dia akan ke ladang, ke kebun gitu, biasanya pasti akan ada yang atau keseharian bertemu dengan masyarakat lain, dia pasti akan ada yang untuk di atas top begitu disampirkan begitu. Tapi sehari-hari dia akan ada ikat kepalanya. Gitu. Oke, berarti three pieces ya. Three pieces rata-rata begitu. Nah, Bang, apa itu ulos, Bang? Dan kita bisa menemukan ulos di mana saja. Kalau kita lihat Pulau Sumatera, apakah Sumatera Utara saja atau tempat lain bisa kita temukan ulos? Silakan. Jadi pertama saya mau menjelaskan bahwa kondisi ulos zaman yang ada sekarang ya, zaman sekarang bahwa sekarang kita sangat melihat ulos banyak itu yang berwarna merah, yang warnanya mengkilat dan itu banyakkan dibuat oleh tenun mesin atau mesin begitu. Sementara yang saya fokus saya giati adalah yang benar-benar kain tenun, yang handmade begitu, kain lama, bukan kain sekarang. Kain lama itu banyak dibuat dari benangnya wool, katun gitu. Sementara kalau zaman sekarang ulos yang banyak dipakai di pesta adat yang diberikan sebagai gift ya kan kalau itu taken gift di acara adat seperti upacara saya kemarin itu banyakkan benangnya nilon dan dia ditambah kayak benang-benang perada yang warna gold ya jadi meriah begitu. Nah, memang penghasil ulos itu yang memproduksi ulos itu hanya ada di Sumatera Utara. Ya ada banyak terbagi di berbagai tempat. Kalau yang tadi saya bilang ulos industri yang dari mesin pakai alat mesin itu banyak ada di Siantar juga ada di beberapa Medan juga ada. Nah kalau ulos ya di Balige juga ada di Tarutung juga ada merata. Tapi ulos tenun tangan juga eh, sudah mulai hidup lagi sekarang karena sejak tahun 2012 seingat saya bahwa banyak dari Jakarta itu penggiat-penggiat wastra, pemerhati wastra sudah menghidupkan kembali penenun ulos tangan ini, ulos yang pakai tenun godok ya namanya begitu pakai tangan. Jadi itu ada di Muara, di Bakara, itu di Sumatera Utara semua. Kemudian ada yang di Samosir, di Luman Suwi-Suwi begitu. Nah, kalau kita mau dapatin ulos ya sebenarnya di mana ada orang Batak pasti ada ulos. Jadi orang Batak pergi kemanapun, khususnya yang sudah menikah, itu pasti akan punya ulos. Karena ketika dia menikah, dia diberikan ulos. Dalam kehidupannya sehari-hari, dia akan menghadiri beberapa undangan acara adat, dia pasti pakai ulos dan juga memberi atau menerima ulos. Jadi kalau kita bilang di Jayapura ada, selama di sana ada orang Batak dan sudah berkeluarga, pasti dia punya ulos. Gitu. Tapi yang memproduksi, so far yang saya tahu ya masih ada di Sumatera Utara. Begitu. Abang tadi mengatakan yang warna merah itu sudah mesin, ya kan? Nah, lalu yang manual, yang pakai tangan, itu pernah hilang atau pernah tinggal sedikit gitu? Pernah hilang, jadi bukan pernah Pernah hilang. hilang. Sampai sekarang ada beberapa jenis ulos yang tidak ada lagi gitu. Saya punya beberapa jenis ulos itu tidak pernah menemukan kain barunya. Jadi kan permasalahannya begini. Untuk tenun tangan itu
mereka untuk membuat motifnya itu, penenun itu menghafal. Dan dia kalau membuat motif ini, seumur hidupnya dia biasanya akan membuat motif itu terus. Nah, beberapa ulus yang sudah hilang ini tidak ditenun lagi. Kenapa? Tidak ada permintaannya, tidak ada needs-nya di dalam masyarakat Batak. Dalam masyarakat Batak, banyaknya sekarang dipakai yang merah yang saya bilang itu ulos sadung. Nah, kenapa jadi berkembang? Karena permintaannya cukup tinggi, ulos yang mesin ini. Kayak saya kemarin upacara, saya ada, itu kayak salah satu kolega saya, keluarga saya maupun keluarga mertua saya, itu harus menyiapkan, dia satu orang harus menyiapkan minimal 10 atau 15 lembar ulos, tergantung keluarga lawannya yang akan dia ulosin. Kalaulah ulosnya dia akan memberikan ulos 15 piece, dia minta pakai ulos yang tenun tangan handmade, selain waktu dia harus order dari beberapa tahun atau beberapa bulan sebelumnya, tentu mahal. Satu lembar kain tenun ulos itu pasti di atas 1 juta. Nah, kalau dia memakai tenun tangan, ya pasti kalau dia nyiapkan 10 lembar, 10 juta dong. Sangat high cost. Sehingga muncullah tenun-tenun mesin ini, dan motif-motif yang biasa hanya tenun ulos sadum. Jadi ulos sadum ini adalah ulos yang paling banyak jumlahnya di dunia ini. Nah, jadi harganya sudah 25.000, 50.000 karena buatan mesin. Karena satu orang harus, kadang ada yang menyiapkan 10, ada yang menyiapkan 15. Ya, kalaupun dia menyiapkan satu, dalam 1 bulan itu dia bisa memberikan ulos kalau dia tinggal di Sumatera Utara, ada banyak undangan. 1 bulan itu dari lemarinya bisa keluar 5-10 lembar kain ulos. Nah, sehingga melihat kondisi inilah ada yang membuat tenun mesin sehingga harganya bisa murah. Nah, karena tenun jenis ulosnya ini saja yang dipakai, sadum, ragi hotang yang umum common diberikan dalam upacara adat, banyak ulos-ulos lainnya sudah tidak ditenun lagi. Tentunya tidak ditenun oleh penenun yang pakai mesin. Sehingga penenun tangan sudah mulai berhilangan, mereka usianya juga sudah tua, tidak diwariskan rumusnya. Jadi itu kan pakai rumus membuat motifnya. Kalau dibilang ada cukup banyak ulos yang sudah sempat hilang dan tidak ditenun lagi. Nah, di 2012, 2013 ada banyak beberapa penggiat wastra mulai menghidupkan lagi. Jadi kain-kain lama yang dia punya, dia coba bawa untuk direpro ke penenun-penenun. Beberapa penenun ya memang butuh waktu dan proses, akhirnya mereka bisa menemukan motifnya, menemukan rumus untuk membuat motif seperti kain contoh itu, dan sekarang jadi hits, jadi rame lagi, banyak penenun bisa menenun itu. Saya ingat ada beberapa tenun ulos yang sebelum saya terjun ke dunia wastra, saya tidak pernah mengenal ulos ini. Ada namanya ulos Marinjam Sisi, dan saya yakin 70% orang Batak tidak mengenal ulos ini. Marinjam Sisi namanya. Karena ulos yang common dilihat oleh orang Batak kebanyakan itu hanya ada ulos sadum, ragi hotang, ragi hidup, sama sibolang. Dan ini kayak sudah ya 4 jenis ulos ini aja yang orang Batak banyak tahu, banyak temukan dan pegang dan sentuh dan lihat. Sementara yang saya koleksi sendiri, yang saya dapatkan sendiri ada lebih dari 25 jenis. Belum lagi senior-senior saya yang mengkoleksi lebih banyak dari saya, kurator saya mungkin lebih banyak, dan dia sudah menyiapkan buku gitu. Ada banyak ulos yang saya juga nggak pernah lihat gitu, akhirnya saya punya gitu. Jadi setelah tahun 2015 kemarin itu ada banyak ulos-ulos yang sudah tidak pernah ditenun lagi di repro. Karena akhirnya memang ini kan menjadi barang wastra, kain seni, jadi peminatnya sudah tidak lagi proposnya bukan untuk upacara adat lagi, tapi para kolektor-kolektor, dibuat baju sama pejabat-pejabat. Nah, itu menghidupkan ekonomi kembali dan membuat ulos yang sempat hilang hidup lagi. Begitu. Nah, Bang, apa beda ulos dengan tenun dari daerah lain, Bang? Ya, tentu kan dia sama-sama tenun, sama-sama dibuat dengan alat tenun yang sama, yang membedakan pasti motifnya. Motifnya sudah sangat jelas berbeda. Jadi saya pernah dalam suatu forum bersama banyak penggiat wastra, kita ada diskusi begitu. Pada dasarnya, prinsipnya, tenun di seluruh dunia itu sama. Caranya sama, warnanya sama, bagaimana dulu mereka membuat benangnya, mereka pintal, itu sama. Mulai dari kalau kita lihat di Butan, kita lihat di Jepang, kalau balik ke zaman dulu ya semua,
Dan tenun-tenun itu dari Vietnam, motifnya akan sama. Semua seluruh dunia itu punya motif perdana dalam nenek moyang suku nenek moyang mereka itu adalah motif yang vertikal. Kalau kita lihat sekarang kayak kain lurik, itu adalah motif basic. Kemudian masing-masing suku itu punya motif-motif lagi, pemaknaan sesuai dengan lingkungan sekitar. Kemudian maksud dan tujuan kain itu dibuat, doa-doa yang diharapkan yang terjadi setelah kain ini selesai diberikan kepada yang menerima. Nah, itu yang mempengaruhi motif-motifnya dan tujuan dan penggunaan dari masing-masing kain. Begitu. Basically, saya sudah jalan ke banyak daerah. Saya katakan untuk di Indonesia, saya lihat proses pembuatan tenun, basicnya sama, umumnya sama. Tapi yang membedakan nanti adalah motifnya. Begitu. Karena motif setiap daerah dipengaruhi oleh lingkungannya, kemudian propose dari kain itu mau dibuat untuk apa dan oleh siapa. Nah, Bang, warnanya kalau ulos yang lama, warnanya dari benang atau dicelup, Bang? Jadi, kalau kita cerita dulu, itu pewarna kan semua alami. Kemudian benang dibuat sendiri, dipintal dari kapas, kemudian diwarna, direbus ya kan, pakai pewarna alami, begitu. Kalau biru itu dari daun indigo biasanya kan, kemudian hitam. Jadi kalau ulos itu basicnya warnanya cuma 4. Putih, hitam, merah, dan biru. Nah, kemudian berkembang lagi zaman, belum sampai ke zaman sekarang, mereka sudah mengenal benang yang berwarna, mereka sudah pakai benang ini, benang wool. Jadi mereka sudah tidak meminta lagi dari kapas, tapi benangnya wool. Kemudian berkembang zamannya sampai sekarang ya, pilihan benang sangat beragam. Mulai dari yang gold, silver, orange, ungu, itu ada banyak warna. Begitu. Wow. Nah, ulos mempunyai banyak jenis, Bang. Apa yang membedakan jenis-jenis itu? Motifnya, doanya, bahannya? Ya, kalau bahan pasti harusnya sama ya semua. Jadi jenisnya itu dipengaruhi oleh ini untuk apa. Kalau kita ngomong di dalam suatu upacara ya, dalam upacara adat, penggunaan ulos ini memang tertentu khusus untuk acara apa dan dipakai oleh siapa tergantung. Gitu. Mungkin saya mau ceritakan proses hidup manusia dengan masing-masing jenis ulos begitu. Jadi orang Batak itu sudah menerima kain ulos sejak dia di dalam kandungan, umur 7 bulan. Itu ulos pertama yang diterimanya di dalam hidupnya. Nah, itu disebut sebagai ulos gabe, supaya menjadi istilah harafiahnya menjadi. Jadi dia akan terima namanya jenisnya ulos bintang maratur. Dengan harapan ini anak bisa lahir teratur, nanti kelak kalau lahir dia bisa bersinar seperti bintang. Nah, itu bintang maratur ketika dia masih di kandungan 7 bulan. Nah, ulos ini diberikan oleh orang tua mempelai wanita atau orang tua ibu si bayi. Tuh. Kemudian bayi ini lahir. Orang tua ibu si bayi. Iya. Neneknya, kakeknya berarti. Nenek kakeknya. Oh, gitu. Ya, jadi yang memberikan dan yang menerima dan jenis ulosnya apa sangat berpengaruh begitu jenis ulosnya. Nah, yang memberikan Kemudian, siapa? bagaimana? Yang memberikan siapa? Orang tua si ibu bayi. Oke. Kakek Ya, neneknya si neneknya bayi. kasih ke bayinya. Iya, tapi kan pasti melewati ibunya kan karena masih dalam kandungan. Kemudian ketika anak itu lahir, dia menerima ulos paropa. Paropa itu artinya gendongan. Nah, jenis ulosnya itu ulos mangiring namanya. Kebetulan karena saya tidak di galeri ya. Kalau saya di galeri biasanya kalau saya lagi live begini pasti saya akan tunjukkan kainnya seperti apa begitu. Mangiring itu diberikan lagi sama neneknya si bayi dari ibunya lagi. Nah, itu disebut ulos paropa untuk gendongan dia. Nah, di dalam ulos mangiring ini tersemak doa yang disampaikan oleh neneknya itu supaya si anak ini kelak bisa menjadi pemimpin, mengiringi adik-adiknya kelak begitu. Nah, kemudian setelah itu dalam kesehariannya orang muda yang belum menikah, tentu kita balik ngomongnya adalah kehidupan sehari-hari. Ya dia pakai pakaian sehari-hari itu ulos yang warna biru, namanya itu ulos sibolang. Yang banyak orang Batak menyalahartikan ini sebagai ulos orang meninggal. Ulos orang mati, bilangnya begitu. Padahal ulos sibolang inilah pakaian sehari-hari
untuk penutup bagian bawah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah. Kalau perempuan dia akan dodot dari dada, laki-laki dari bawah, gitu. Nah, misperception ini mereka muncul dari mana? Nanti saya akan ceritakan di bagian akhir. Oke. Oke, itu akan muncul di sana. Oke. Kemudian itu tadi yang biru si bolang itu pakaian sehari-hari penutup tubuh bagian bawah. Kemudian atasnya laki-laki common dia akan pakai yang tadi yang dikasih neneknya mengiring atau bintang maratur. Nah, perempuan penutup atasnya sebagai selendang, kita menyebutnya hade-hade, yaitu tadi sadum yang banyak itu. Kemudian ada bolehan. Sebenarnya laki-laki juga boleh pakai bolehan. Kemudian ada lagi ini satu jenis ulos yang hilang. Saya belum menemukan tenun barunya, tapi saya punya banyak kain lamanya, si marhapisoran. Nah, si marhapisoran ini sangat identik dengan wanita karena motifnya itu menggambarkan pisau. Pisor itu adalah pisau, jadi menggambarkan dia di dapur, begitu perempuan. Kemudian dia menikah. Ketika dia menikah, kayak saya kemarin, saya dan istri menerima ulos dari mertua saya, itu jenis ulosnya ragi hotang. Nah, itu yang common dipakai oleh orang-orang. Ragi hotang, begitu. Nah, kemudian setelah saya berkeluarga, istri saya hamil, dapat lagi seperti yang awal tadi, bayi, ya kan? Kemudian besar anak saya segala macam, menikah, akhirnya saya meninggal. Belum menikah. Belum meninggal. Saya menikahkan anak saya. Nah, ketika saya menikahkan anak laki-laki saya dapat ulos yang warnanya putih hitam atau putih merah, yang itu disebut ragi hidup atau pinucaan. Nah, ini ulos yang kita boleh bilang kastanya tertinggi dalam circle hidupnya orang Batak. Nah, kayak kemarin saya menikah, orang tua saya dapat ulos ragi hidup atau pinucaan ini dari mertua saya. Ulos ini menandakan bahwa orang tua saya sudah berhasil menjadi orang tua karena sudah mengantarkan anaknya untuk menikah. Jadi yang dapat orang tua saya, orang tua laki-laki. Gitu. Kemudian meninggal. Nah, ketika sudah meninggal, pasangan, kita katakan meninggal pasangan ya. Sebentar, sebelum meninggal sakit ya. Sakit itu ada nggak ulos khusus untuk sakit? Tidak. Nggak ada. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu kebudayaan animisme itu ada. Jadi yang kayak kalau kita bilang namanya dukun, dukun biasanya pengobat tradisional zaman dulu ya, kehidupan zaman dulu ada permintaan. Jadi ada beberapa cerita misalnya gini, ada seorang sakit minta disembuhkan, datang ke dukun, kita nyebutnya baso itu dulu namanya. Oke, mungkin ada arahan dari dukun, oh ya, tolong dibuatkan ulos, doanya begini-begini. Nah, si keluarga yang sakit pasti datang ke penenun, minta tolong dibuatin jenis ulos tertentu yang sesuai amanatnya si dukun. Nah, Ada biasanya berarti itu ya? ada. Jadi, tapi ulosnya tidak khusus, tidak ada spesifik sesuai dengan apa si dukun sebutkan, begitu. Itu. Jadi dia akan buat dalam doa, si penenun akan menenun sambil berdoa, sebelumnya dia ada upacara singkat dengan daun sirih, begitu. Itu tapi tidak ada yang spesifik untuk orang sakit. Oke. Baso ya namanya. Si baso, dukun itu baso. Baso itu masih ada apa enggak di komunitas Batak? So far sampai hari ini saya sudah tidak menemukan lagi, tidak ada. Kebetulan kan kampungnya bapak saya itu masih di Cianjur, mula-mula di pedalamannya suku asli Batak yang di mana awal ceritanya turunnya suku Batak begitu. So far sih sudah hampir tidak kita temukan lagi gitu. Oke. Nah, kalau pengobatan tradisional Batak masih ada? Sebenarnya kan sangat luas ya kalau dibilang pengobatan tradisional ini seperti apa begitu. Pengobatan yang jamunya Batak. So far sih saya melihat sejauh ini tidak ada ya. Udah hilang. Tidak ada. Jadi kayak dukun spesifik dia karena dukun Batak begitu. Enggak sih. Jadi cuman paling beberapa kita tahu jadi orang Batak, ya dia punya grace untuk menyembuhkan dengan beberapa obat perantara gitu. Tapi kita tidak bisa menyebutkannya secara spesifik dia pengobatan Batak, dukun Batak gitu. Oke. Saya baru ingat satu lagi yang saya kenal cukup dekat, Ibu Dolorosa Sinaga. Kenal? Belum sih, belum. Oh, oke. Oke, lalu kematian, silakan. Nah, kematian. Ketika meninggal, pasangan, kan ada yang meninggal satu, tinggal pasangannya. Nah, pasangannya ini
akan diberikan ulos yang biru tadi. Ulos sibolang tadi ditaruh di kepalanya, yang menunjukkan kalau secara gamblangnya bilangnya ya menunjukkan dia sudah janda atau duda. Tapi sebenarnya itu bermakna adalah itu kan disebut sebagai ulos tujung, ulos tujung untuk ke si janda atau ke si dudanya. Ulos ini adalah seperti awal tadi saya sebutkan, ulos ini adalah sebagai penghangat jiwa dan raga. Artinya, ketika seseorang ditinggal pasangannya, dengan makna yang luas diartikan bahwa dia akan kedinginan, kesepian, sudah tidak ada lagi penghangatnya. Sehingga diberikanlah kain ini. Kain ini sebagai penghangatnya. Dilambangkan dalam bentuk kain ini. Dan kain inilah yang dipakai sebagai pakaian sehari-hari. Kain ini, jenis ulos sibolang inilah yang dijadikan selimut. Jadi sibolang ini ada beberapa jenis. Ada sibolang pamotari, ada sibolang rasta gitu. Ada sibolang yang gede sebesar selimut dan memang dipakai sebagai selimut. Nah, untuk orang-orang Batak yang mungkin tahunya cuma sedikit, ngelihat ulos ini tidak dilihat di upacara perkawinan atau upacara masuk rumah atau baptis atau upacara sehari-hari, cuma ngelihat ulos biru ini muncul pada saat upacara kematian. Sehingga dengan gamblangnya orang akan mengasosiasikan ulos sibolang ini sebagai ulos orang mati. Dan saya sangat menolak itu. Kenapa? Orang mati tidak pernah diulosin, yang diulosi janda dudanya. Nah, yang meninggal ini, tadi kan sudah tua kakek nenek, petinya akan ditutup oleh kain ragi hidup atau pinucaan tadi, yang putih coklat, putih hitam atau putih merah. Begitu. Itu dia jenazah petinya ditutup dengan kain ulos pinucaan atau ragi hidup itu. Kalau dia sudah tua, anaknya semua sudah menikah. Nah, kalau orang yang meninggal muda, anaknya belum menikah semua, atau masih lajang, ketika dia meninggal, jenazahnya akan ditutup oleh pakai ulos ragi hotang. Ulos yang diberikan pada saat saya menikah kemarin. That's why, kesimpulannya, dan saya berharap melalui media ini saya akan jelaskan dan pertegas sekali lagi, tidak ada ulos orang meninggal. Tidak ada ulos orang mati. Kalau orangnya mati muda, diberikan ulos ragi hotang. Sementara ulos ragi hotang ini diberikan sebagai ulos hela, ulos untuk pengantin. Itu satu. Kedua, ulos ragi hidup yang diberikan ke jenazah atau petinya orang yang meninggal yang sudah tua, itu adalah ulos pasamot yang diberikan oleh besan. Orang tua perempuan ke orang tua laki-laki. Jadi tidak ada spesifik yang disebut sebagai ulos orang mati, orang meninggal. Ulos yang biru tadi, ulos tujung tadi, diberikan kepada janda atau duda yang ditinggalkan oleh pasangannya, yang melambangkan sebagai pengganti penghangat. Karena ini adalah pakaian sehari-hari. Itu jawabannya. Oke. Nah, Bang, itu ditaruh di atas peti. Iya, ketika petinya masuk tanah atau masuk ke, kita nyebutnya simin, tambak, tugu, monumen, itu kainnya diambil. Oh, oke. Nggak dikubur ya? Oh, oke. Nah, siapa yang menyimpan itu? Janda dan dudanya? Bukan. Oh iya, bukan. Kalau dia sudah orang tua kayak, halo? Ya, saya masih di sini, Bang. Oke. Kalau dia sudah di keluarga, anak perempuan, salah satu anak perempuan yang akan menyimpan itu. Oh, sebenarnya sangat beragam ya, tergantung kesepakatan keluarga sih, siapa yang berhak menerima itu atau mengambil itu. Jadi kalau dalam Batak itu ada istilah beda luat, beda adatnya, artinya beda kampung beda adatnya. Jadi agak ada sedikit perbedaan tipis di setiap kampung, setiap daerah itu cukup berbeda gitu. Jadi hal-hal seperti ini kayak untuk ulos yang menutup peti yang orang tua yang sudah meninggal itu, yaitu negotiable siapa yang akan bawa. Tapi kalau yang meninggal muda ya tentu suaminya atau istrinya gitu. Atau orang tuanya kalau misalnya anak muda yang meninggal. Nah, Bang, saya ada beberapa pertanyaan sampai sini. Oke, silakan. Abang umur berapa kira-kira? 30-an? Ya. Ya. Di generasi umur 30-an, bisa diomong milenial mungkin ya, itu ulos masih berperan penting atau enggak, Bang, di dalam pernikahan? Sangat harus. Saya tidak bisa menikah secara adat tanpa ulos. Oh gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ulos masih hal yang penting, barang yang penting di dalam pernikahan sampai kematiannya. Sangat penting. Yang kedua adalah
Yang kedua adalah, wah saya blank langsung. Eh, sebentar saya pikir dulu. Yang kedua, oh ya, kalau menikah beda suku, Bang. Beda suku, ulos ini akan diberikan ke, misalnya yang perempuan atau yang laki yang beda suku, apa yang terjadi pada tradisi ulos ini? Nah, di dalam adat Batak, ketika pernikahan beda suku, seorang Batak menikah dengan tidak Batak. Nah, ini mau acaranya dia mau diadati apa tidak itu dulu. Nah, kalau saya kan pestanya dipestakan secara adat. Ketika sebuah pasangan ingin menikah secara adat, tentu pasangan yang bukan orang Batak ini dimargakan dulu, dipestakan dulu, diupacarakan dulu, dicari dulu orang tuanya siapa, orang tua penggantinya, orang tua Bataknya, dan akan menjadi marga dia seumur hidup. Nah, ini akan menjadi upacara berbeda sendiri. Oh, Upacara sendiri baru upacara pernikahan. ini berlaku pada laki dan perempuan. Berlaku untuk laki dan perempuan. Oh, berarti ada orang tua asuh gitu ya? Ya, Oh, dan itu akan menjadi orang tuanya seumur hidupnya. oke. Nah, wow, interesting. Nah, ini udah pernah, Abang sendiri udah pernah lihat kalau apa? Banyak, Oh, sangat banyak. banyak. Banyak, banyak. Salah satu ponakan saya seperti itu, salah satu tante saya seperti itu, sepupu saya seperti itu, Nah, banyak, sangat banyak. orang tua asuh ini diambilkan dari mana, Bang? Tetangga, teman gitu? Pasti harus ada urutan dalam hubungannya dalam keluarga inti mereka. Oke. Jadi kan misalnya Batak dengan Jawa nih, ceweknya ada, kalau yang bukan Bataknya cewek, itu lebih mudah. Kalau saya menikah dengan seseorang yang bukan Batak, ketika mau dimargakan, pilihan marganya cuma 3. Semarga sama ibu saya, semarga sama nenek dari bapak saya, semarga sama neneknya bapak saya. Yang disebut sebagai paribannya. Begitu. Wah, Kalau interesting. yang bukan Bataknya adalah cowok, misalnya saya nih cewek ya saya menikah sama cowok yang bukan Batak, dicari orang tuanya yang semarga dengan suaminya tante saya, dari ayah saya, dari bibi saya, paman saya, yang semarga dengan paman saya, gitu. Oke, ini interesting. Nah, kalau misalnya, oke, ini persaudaraan yang masih sangat kuat sekali. Kalau misalnya tidak mau, apa yang akan terjadi, Bang? Ya tidak dilaksanakan upacara adat pernikahan. Tidak boleh acara Tidak pernikahan boleh. saja? Oh, Nggak boleh. Ya udah nikahnya secara gereja, secara sipil saja. Dalam upacara adat Batak itu kan menikahkan 2 keluarga. Jadi harus ada keluarga Batak. dan apa yang akan terjadi pada sepasang mempelai ini kalau tidak, apakah ada seperti hukum tidak tertulis di antara keluarga yang seperti, apa, ya menghakimi gitu? Tidak menghakimi, tapi ada hak dan kewajibannya yang berkurang di dalam keluarga dan upacara-upacara adat. Oh, oke. Kalau saya menikah, tidak dinikahkan secara adat, kelak anak saya tidak bisa menikah secara adat Batak. Saya harus diadati dulu. Nah, beberapa tempat, beberapa daerah itu ada yang strict benar-benar melakukan itu. Orang tuanya belum diadati, jadi nggak boleh anaknya diadati. Nah, ada beberapa daerah yang masih bisa, ya udahlah diabaikan. Tapi banyak kan tidak bisa. Jadi ada yang mengakali diacarain adat pagi bapaknya, siangan anaknya, gitu. Digabungin gitu. Oh, wow wow, Itu, interesting sekali ini. itu salah satu resikonya. Risiko keduanya banyak dalam kehidupan sehari-hari dalam upacara-upacara adat Batak dia tidak bisa melakukan hak dan kewajibannya. Misalnya saya cowok ketika adik cewek saya menikah, saya kan sebagai hula-hula. Ya saya tentunya bagaimana saya memberikan ulus ke adik saya, mengulusi, memberkati, mendoakan adik saya upacara adatnya, sementara saya belum menerima upacara adat gitu. Oke, mayoritas di Batak Kristen atau Katolik, Bang? Protestan. Protestan, oke. Sewaktu Protestan masuk ke dunia Batak, ke daerah, Sumatera Utara,
mempengaruhi nggak tradisi-tradisi begini, Bang? Kebetulan jadi begini, kita ngomongnya agama yang awal ya, tidak ngomong gereja yang zaman sekarang. Kebetulan masuknya dari sejarah dan dokumen yang saya pelajari, gereja dan adat itu berdampingan, Oh, seperti berjalan selaras, sehingga keluarlah yang dinamakan dengan gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Ada lagi gereja HKI, jadi gereja berdampingan dengan upacara adat. Dan dilalanya yang pertama masuk sebenarnya Katolik, baru Protestan, begitu. Katolik itu kan sangat inkulturatif. Kebetulan karena saya Katolik dan saya paham, Paus sangat menekankan bahwa inkulturasi itu sangat penting. Jadi budaya dan gereja harus berjalan berdampingan. Jadi tidak ada pelarangan. Oke, seperti GKJ, Gereja Kristen Jawa. Ya, betul. Oke. Tapi ini sebetulnya juga dipraktikkan di Sumatera Barat juga kan? Bagaimana? Ini juga dipraktikkan di Sumatera Barat juga. Mereka sangat Ya, agama dan adat bersatu. Iya, 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 iya. Wow. Nah, nah Bang, sebenarnya seberapa sakralnya ulos untuk orang Batak, Bang? Silakan. Tidak sakral. Tidak sakral. Tidak sakral. Tetapi sesuatu kebutuhan. Kebutuhan sebagai gift, sebagai lambang cinta, sebagai ungkapan doa. Baik di dalam budaya maupun di dalam agama itu tidak diputuskan ulos itu. Oke, Bang, tadi kan Abang pernah ngomong kalau pembuatan ulos yang manual pernah sempat hilang lalu muncul lagi. Nah, sewaktu hilang itu orang Batak pakai yang mesin berarti ya. Jadi kan begini, dia tidak hilang sama sekali, tapi sedikit yang menenun karena sedikit yang meminta, begitu. Ya sangat sedikit bahkan begitu. Tapi itu pun yang ditenun adalah ulus-ulus yang masih dipakai pada dalam kehidupan sehari-hari, seperti pinucaan tadi, sibolang tadi. Kalau itu tidak bisa di mesin, begitu. Bisanya di sablon. Nah sekarang ulus sibolang itu banyak yang sablon. Motifnya kan motifnya itu rang-rang ya, rang-rang karena tekniknya diikat juga. Jadi motifnya itu banyak yang disablon. Kalau di sini nanti yang dengar atau yang ngikut itu ada beberapa orang Batak, coba perhatikan. Ketika Anda beli tenun ulos sibolang, ketika harganya 150.000, di bawah 300.000, di bawah 500.000, saya jamin itu pasti sablon dan bukan tenun tangan. Gitu. Oke. Ini ada Bu Francisca Anggraini, Bu Kusmawati, Pak Tony Sugiarta, Bu Raras Miranti. Kenal semua, Bang? Ada yang kenal? Cuma Francisca Anggraini. Oh, oke, oke. Loh, ini Bu Siska Ang kan ya? Saya share foto ya, Bang ya. Yang ini dulu aja nih. Cakep-cakep. Nggak usah ke toko, Bang. Ini saya udah siapin foto di galeri. Oke. Cukup gede kan ya? Ya, sudah. Oke, silakan Bang. Bisa diceritakan cara membungkus apa? Membungkus atau itu digulung ya? Oh ya, karena kan itu kain tua ya. Kalau kita lipat benangnya patah, itu aja sih. Jadi yang saya gulung itu pasti kain tua, yang saya khawatirkan dia ringkih atau memang sudah ringkih. Jadi kan kalau digulung dia tidak ada ujung kan. Jadi benangnya tidak patah, tidak rusak. Itu saja sih saya nge-treatment-nya sebenarnya. Tapi selama kainnya masih kuat itu saya lipat. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya kain yang saya gulung. Ya aslinya yang namanya tenun sebaiknya digulung, karena kalaupun kita beli tenun baru sekarang songket kan pasti digulung kan. Karena dia tidak ada ujung, jadi benangnya tidak terlipat, tidak patah. Oh, nah ini kain ulos yang antik ini udah berapa tahun, Bang? Saya tidak bisa memastikan tahunnya berapa tahun, tapi saya bisa memastikan usianya lebih tua dari saya. Karena saya sudah melihat ulos, sudah lebih dari 30 tahun, ketika dari dulu, baik di lemari orang tua saya, di lemari opung saya, dipakai oleh orang-orang,
sejak saya kecil ulos ini tidak seperti ini. Jadi pasti ulos ini muncul sebelum saya lahir. Jadi patokan saya seperti itu. Karena kan kalau kita mau make sure tahunnya, ya kita harus tes karbon. Dan ulos ini juga saya kurasi dan saya dapat dari mana-mana kan. Tidak jelas siapa pemilik awalnya. Dan ingat bahwa ulos ini adalah benda yang diberikan. Jadi kayak kemarin saya dapat terima ulos di pesta. Suatu hari saya menghadiri pesta, ketika saya menjadi pihak yang mengulosi, yang memberikan ulos, saya berikan ke orang itu. Dan orang itu pasti akan meneruskan ulos itu lagi kemana. Gitu. Makanya saya suka tidak menjawab atau tidak bisa jawab ketika orang tanya, ini sudah berapa tahun? Siapa pemilik pertamanya? Loh, ini bukan kain seperti itu. Ulos ini adalah benda yang dijadikan hadiah, yang dioper-oper. Yang berakhir di ujung di lemari orang, yang tidak dilanjutkan dibagikan lagi, di-share lagi, karena sudah muncul tren desain motif jenis yang baru gitu. Nah, Bang, kalau ini apa ya, properti keluarga berarti bisa dijual juga, Bang, berarti? Ya ini kan saya beli, berarti dijual gitu. Ya, dijual. Boleh ya? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Orang dapat ulos dari mana kalau tidak dijual? Karena Oke. juga dia hanya menumpuk di lemari mereka. Mereka tidak akan pakai ini dan mereka tidak akan berikan ini ke orang. Nanti bisa dihujat. Kali ngasih ulos-ulosnya jelek, udah nggak tren, udah nggak yang terbaru. Itu permasalahannya kenapa sekarang banyak ulos yang cantik, mengkilat, yang dari mesin. Karena kita harus memberikan yang terbaik, yang terbaru. Sehingga ulos yang lama sudah nggak tren, udah nggak basi, itu orang malu ngasihnya. Akhirnya tertumpuk, tersimpan di lemari, ya udah. Daripada penuh di lemari, dijual. Begitu. Ketika ada ulos yang pemberian orang tua, spesifik, itu pasti tidak terjual. Pasti mereka akan simpan, koleksi. Tapi ulos-ulos yang bisa beredar, itu pasti ulos-ulos yang kayak saya. Saya kemarin menikah, saya dapat ulos itu 4 karung loh. 4 karung. 4 karung? Wow. Itu kan. Jadi, dan itu nanti kelak ketika saya datang menghadiri upacara pesta, saya harus memberikan, ketika saya datang ke pesta yang saya sebagai tulang atau saya hula-hula, saya mengulos, saya harus memberikan ulos. Nah, itu jalannya ulos itu. Kemudian nanti orang yang terima ulos saya itu nanti kelak dia akan memberikan ulos itu lagi ke orang lain. Tapi akan ada masanya ulos yang ulos tadi itu udah nggak tren lagi. Dia tidak akan berikan lagi ke orang, dia lanjutkan, dia simpan di lemari, ketika dia sudah mau mengulosi lagi, dia beli ulos baru. Gitu. Begitulah perjalanan dan peredaran ulos di dunia. Wow. Interesting ya. Nah, ini juga gulung ya, Bang? Ya, ini kain-kain lama semua. Ini ada beberapa jenis yang mungkin orang Batak juga banyak tidak tahu. Yang paling pinggir, paling kiri, ini namanya ragi angkola. Ini Ini ya? banyak orang Batak yang tidak pernah melihat kain ini. Kemudian di depannya ada si Padang Ursa, di sebelahnya paling kiri nomor 2. Ini. Nah, Oh, sebelah. kiri Oh, saya ini ya, ya? yang di sebelahnya. Ini. Nah, ya, itu Padang Ursa namanya. Paling kirinya itu ragi angkola yang banyak orang Batak tidak pernah tahu nama itu. Jangankan menyentuh ataupun melihatnya. Oh. Wow. Dunia baru untuk saya, Bang. Oke. Bang. Kok freeze ya? Halo? Halo, ya ini, Ya. silakan. Ya, gimana? Yang blue ini. Blue but not feeling blue. Ini sama dengan gambar yang pertama tadi, ini adalah ulus bolean. Boleannya ada 2 di Batak itu jenisnya, ini bolean Sitolupuho, ini semuanya full teknik ikat, ini berasal dari Samosir. Nah, harus diangin-anginkan juga, Bang? Iya, itu berlaku untuk seluruh kain, tidak hanya ulus. Seluruh kain, lanjut. perawatan wastra, kain supaya dia kuat, diangin-anginkan, kita tidak boleh kena matahari langsung sebenarnya. Tapi ini saya ke waktu itu jemurnya masih jam 6 pagi. Kebetulan ini di Riau, jadi jam 5 tuh udah terang banget. Oh, oke. Oke, ini Bang, silakan. Ini cantik ini. Ya, ini ya yang kanan bawah, ini namanya sadung, tapi sadung angkola. Ini salah satu kain ulos
yang paling mewah, bentuknya mewah, dan ini awalnya sebenarnya dipakai oleh banyak orang, tapi untuk khusus di daerah Batak Mandailing, itu yang memakai ulos sadum itu hanya noble family gitu, kaum bangsawan, kaum raja gitu. Tapi untuk di Samosir, di Tapanuli, siapapun boleh memakai ulos ini. Ini umumnya dipakai oleh ibu-ibu karena motifnya mewah. Oke, oke. Nah, oke, interesting sekali. Apakah masih ada apa tadi ya? Bang Ucok mengatakan ada kaum bangsawan. Apakah masih ada hal seperti itu, level-level hierarki seperti itu di komunitas Batak? Untuk Batak Toba sih tidak ya. Untuk di Batak Toba sudah tidak ada lagi. Oh, nggak ada ya. Oke. Oke. Silakan, Bang. Ya ini sama yang tadi, ini dia sadum Abitangkola. Nah, ini sudah Godang. ini sudah pakai alfabet kan? Iya, jadi ulos sadum ini mostly memang ada tulisannya karena kayak berisi doa. Jadi doa isinya doa untuk yang menerima. Ini Dame Madihita Peace be with us artinya. Nah, Bang, saya kalau nggak salah lihat Instagramnya Bang Ucok ya, itu ada tulisan Batak, Bang ya? Aksara Batak? Iya, aksara Batak. Oke. Masih ada yang pakai, Bang? Masih di beberapa kabupaten itu menjadi kurikulum wajib kan di sekolah dasar, muatan lokal. Oh, beautiful ya. Beberapa nama jalan di Sumatera Utara, beberapa kabupaten masih memakai itu. Masih pakai. Oke. Nah, kalau tenun begini biasa atau istimewa ini, Bang? Istimewa. Saking istimewanya saya sampai sekarang nggak tahu namanya apa. Belum nemu. Oh. Dan ini sudah banyak orang mau beli, saya bilang saya belum. Jadi saya kalau menemukan satu jenis ulos dan masuk kategori ulos langka, dan saya belum punya temennya, artinya kain itu masih satu-satunya, saya belum menemukan kain yang sejenis itu ada lagi, ya saya nggak akan pernah lepas begitu. Oh gitu. Nah kalau yang ini kan ada polos-polosnya nih Bang ya? Ya. Memang seperti itu? Ya seperti itu. Jadi kalau yang di dekat tangannya itu kita sebut bunga ambasang, kalau yang di tengah itu tadi lagi angkola yang digulung itu, sebelahnya juga bunga keranjang, ya ragi angkola. Ini ya? Iya. Wah. Nah, oke. Ini yang ingin saya tanyakan. Apa ini saya tanyakan kepada Bu Siska Ang juga sebetulnya. Ini sudah nggak tenun lagi kan, Bang? Apa tenun dipotong-potong dijadikan baju? Tenun saya potong. Ya, jadi apakah collectible, Bang? Untuk nantinya? Maksudnya dia Value? collectible maksudnya? Apakah masih ada value-nya untuk sebagai kain? Kan udah dipotong-potong kan? Ya tidak dong, dia kan sudah menjadi produk fashion. Balik Iya. kepada misi Abid Kain di awal bahwa mengembalikan fitrahnya sebagai pakaian kan kita sesuaikan dengan fashion yang sekarang. Kita buat jadi kemeja. Oke. Tapi sudah ya oke, I know. Jadi kita nggak bisa 50 tahun lagi kita simpen, kita jual lagi baju ini kan nggak bisa. Kalau kain kan masih bisa kan? Ya. Jadi ketika ada kain datang, saya akan kurasi mana yang menjadi produk fashion, mana yang menjadi kain koleksi. Itu pasti saya bedakan. Tidak semua kain saya potong. Nah ini Bang. Ini adalah contoh kain-kain yang tidak akan pernah saya potong. Oke. Karena udah tua, motifnya beda. Ya, dan halus tenunannya begitu. Oke. Nah ini sama seperti yang tadi sadum angkola. Nah ini saya kok seperti main game ya.
Ini seperti apa itu, seperti game kita waktu tahun 80-an, 90-an kan. Nah, manusia-manusia ini menggambarkan apa, Bang? Menggambarkan persatuan, jadi saling bahu-membahu. Oh, Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa motif ulos itu, motif tenun di seluruh dunia ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kehidupan mereka. Jadi ada memang beberapa jenis kain itu kayak merepresentasikan ungkapan hati, suasana di sekitarnya. Jadi ini kalau saya menerjemahkannya bahwa keindahan itu ketika semua manusia bersatu sehingga dengan berbagai latar belakang kita harus saling bahu-membahu di dalam satu kampung ini. hmm. Warna orangnya juga dibawa warna-warni dengan berbagai latar belakang. Wah, ini yang cakep banget ini, Bang. Ya itu yang tadi sama jenisnya sarung angkolat tapi kainnya bukan Yang kain untuk yang berbeda. bangsawan itu. Iya, untuk di kalau Batak Mandailing ya Batak Angkolat, tapi kalau di Toba siapa aja bisa pakai. Oh, oke. Nah, kalau orang Batak Mandailing menikah default harus pakai itu. Hmm. Nah, ini, Bang. Ya ini partnya bagian dari ulos sadung juga saya potong sebagai bagian dari baju. Hmm. Untuk ini bajunya kayak kebaya kutu baru sih. Jadi saya pakai brokat. Nah, yang ini Sadum semua, sadum sederhana. Tetapi bukan sadum yang kompleks motifnya seperti yang tadi. yang ini Sama seperti yang biru tadi, yang biru-biru itu apa namanya? Bolehan Sitolutuho. Nah, ini motif Sitolutuho ini sebagai selendang sehari-hari yang biasa dipakai ke ladang, itu motifnya gambarin tunggal. Pelubang tanah, tongkat pelubang tanah untuk nanam jagung. oh, tongkat pelubang tanah. Ya, yang tajam kayak tombak gitu dia buat. Jadi ini Oh, kalau ada ke bawah ditarik itu dia gambarnya yang garis besar-besar itu dia kayak tongkat, ujungnya tajam, oke, oke. menggambarkan tunggal. Yang ini udah habis nih. Oke, yang ini. Ini fashion. Kotang ulusnya ini yang saya terima ketika saya kemarin nikah. Oh, oke. Nah, ini cantik ini. Pemandangan alamnya. Ini di mana nih, Bang? Natuna. Oh, oke. Jadi saya ada suatu kesempatan saya pergi ke Natuna, ini bareng rekan kerja saya, jadi saya bawa kain. Jadi saya kalau jalan-jalan saya pasti bawa kain untuk foto. Gitu. Hmm. Wow. Ini ada ada pertanyaan dari saya juga dari Bu Kusmawati. Saya juga punya ulos yang pakai mesin buat kostum tari tanduk. Belinya di Pasar Senen, banyak stoknya di sana. Ada motif tertentu nggak buat mengenali ciri khasnya ulos Batak? Silakan. Maksudnya saya kurang paham. Bu Kusmawati? Bu? Oke. Oke. Udah terjawab tadi katanya. Oh, Oke. Nah, Bang, yang oke, yang diapit kain ini berarti pasti ulos antik, Bang? kain lama lah saya bilang. Jadi tidak Kain semua. lama. Oke, oke. Nah, bisa tahu range harganya, Bang? Untuk Bisa, jadi saya kain itu harga, kalau kain lama itu harga dimulai dari 850.000 sampai 75 juta saya ada. sampai berapa? 75 juta. Sampai 75 juta. Saya belum punya kain yang harganya sampai 500 juta kok. Senior saya punya Oh, kain yang sangat antik. 75 juta is rare item berarti. Iya, ada satu kain yang menurut saya itu value-nya sangat bagus, motifnya sangat unik, sangat halus, itu harganya segitu value. Oh, oke. Rata-rata banyak kan kain saya harganya 2 juta, 1.500.000 kain-kain tua itu. Saya hanya jual kain hanya untuk kain koleksi kain tua. Kain yang untuk buat jadi fashion itu tidak akan saya jual. Harus saya olah menjadi produk fashion yang di kain. Oh, oke. Berarti pasti yang oke. Kalau kalau batik ya, kalau batik
banyak yang menjual batik ya. Kalau ulos yang ulos kain lama gitu, itu banyak Bang. Saya baru kenal 3, baru tahu 3, 4, 5 lah ya. Tapi yang spesifik hanya ulos, tidak campur wastra-wastra lain. Ada beberapa orang saya kenal dia jual beberapa kain jenis kain itu. Nah, kalau yang hanya murni ulos itu saya hanya tahu ada 3 yang saya kenal. 2 itu di Medan ini, di Pulau Jawa masih saya. Walaupun saya sudah encourage beberapa teman kenalan saya untuk menjadi kompetitor saya, tapi kok kayaknya belum. Oh, wow, interesting. Itu pengetahuan baru untuk saya ini, Bang. Teman-teman ada yang mau Jadi bertanya? artinya peluangnya masih cukup besar. Ulos yang bertebaran di lemari orang juga masih cukup banyak. Ayo, monggo siapa yang mau jadi kompetitor saya, ayo saya ajarin. Saya ajarin jenis-jenis ulos. Yang penting komit yang dia mau kembangin cuma ulos aja, supaya dikenal seluruh dunia. Supaya penenun-penenun juga semangat balik lagi menenun kain-kain lama. Jadi tidak hanya mengandalkan tenun mesin. Wow, saya jadi muridnya Bang Uca aja deh. Monggo. Bu Kusmawati nanti kalau mau beli ulos di saya, Bu. Oke, terima kasih Bang Uco atas waktunya. Apa kalau ngomong terima kasih apa? Mauliate. Boliate, Mauliate. Mauliate, Iya, betul. Mauliate. Oke, Mauliate. Mauliate. Oras. Oras. Terima kasih Bang atas Terima waktunya. kasih. Kita harus jumpa di Depok. Ya, Boleh, monggo. siap. Terima kasih. Ya, terima kasih.